Mas Fahmi mulai menceritakan kisah ini yang terjadi sekitar tahun 2016. Saat itu, dia baru saja lulus dari sebuah STM. Pendidikan Fahmi memang hanya sampai tingkat STM, meskipun sebenarnya ia memiliki keinginan besar untuk melanjutkan kuliah seperti tetangga atau teman-temannya. Namun, keadaan ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan membuat keinginan itu harus disimpan dalam hati. Dengan berat hati, Fahmi memutuskan untuk berhenti di jenjang STM dan segera mencari pekerjaan. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Fahmi mulai sibuk membuat lamaran pekerjaan. Surat-surat lamaran dikirimkan ke berbagai tempat, berharap ada satu kesempatan yang terbuka. Alhamdulillah, setelah 3 bulan penuh usaha, akhirnya ia mendapatkan panggilan kerja dari sebuah pabrik di daerah Cikarang. Kabar baik itu ternyata datang bersamaan dengan kabar dari teman dekatnya, Dondi, yang juga mendapatkan panggilan serupa. Saat itu, Dondi bertanya dengan antusias, "Kamu dapat panggilan kerja juga kan?" Fahmi mengangguk sambil menjawab, "Iya, alhamdulillah." "Kalau begitu, kita berangkat bersama saja besok pagi. Kita harus tiba tepat waktu untuk tes dan interview." Kesepakatan itu membawa mereka berdua bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan segala kebutuhan, mereka berangkat bersama dengan menggunakan bus. Perjalanan ke Cikarang terasa cukup panjang, tetapi semangat mereka membuat waktu berlalu lebih cepat. Setibanya di lokasi, mereka mendapati suasana yang ramai dengan pelamar lain yang juga datang untuk mengikuti proses seleksi. Puluhan, bahkan mungkin ratusan orang memenuhi aula pabrik tersebut, membuat suasana semakin mendebarkan. Fahmi dan Dondi dipanggil secara bergiliran untuk menjalani tes dan wawancara. Prosesnya cukup panjang, tetapi Fahmi merasa lega karena semua berjalan lancar. Setelah menunggu beberapa waktu, hasilnya diumumkan. Alhamdulillah, keduanya diterima bekerja di pabrik tersebut. Pabrik itu cukup besar, dan gaji yang ditawarkan pun terbilang memadai untuk masa percobaan 3 bulan. Selanjutnya, kontrak kerja mereka akan dievaluasi dan berpotensi diperpanjang menjadi 6 bulan hingga 1 tahun. Kabar baik itu segera disampaikan oleh Fahmi kepada orang tuanya yang tinggal di Jawa. Dengan penuh rasa syukur, ia menelepon ibunya, "Bu, Fahmi diterima kerja." Suara ibunya terdengar bahagia di balik telepon. "Alhamdulillah, jaga kesehatan ya. Jangan lupa ibadah, dan yang paling penting, bekerja dengan jujur dan giat." Kata-kata penuh doa dari ibunya menguatkan tekad Fahmi untuk menjalani pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Namun, tantangan baru muncul ketika mereka harus mencari tempat tinggal. Pabrik tidak menyediakan mes untuk karyawan baru. Bersama Dondi, Fahmi berkeliling mencari kos-kosan yang sesuai dengan budget mereka. Harga sewa yang cukup tinggi sempat membuat mereka bingung, tetapi dengan berbagi biaya, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal yang terjangkau. Hari-hari kerja pun dimulai. Fahmi menjalani pekerjaannya dengan semangat. Bulan pertama, kedua hingga ketiga, ia merasa betah bekerja di pabrik tersebut. Fahmi adalah pribadi yang pandai bersyukur, selalu menerima apa yang telah Allah berikan dengan lapang dada. Namun hal yang berbeda terjadi pada Dondi. Setelah beberapa bulan bekerja, Dondi mulai mengeluhkan rasa lelah dan kejenuhan. "Aku capek banget, badan rasanya pegal semua," keluh Dondi pada suatu malam. Fahmi yang sedang bersiap untuk tidur menoleh dan bertanya, "Terus, kamu maunya kerja seperti apa?" Dondi menghela napas panjang sebelum menjawab,
Saya maunya kerja yang lebih santai, di bagian administrasi mungkin. Fahmi hanya mengangguk pelan, memahami perasaan temannya. Akhirnya, Dondi memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia menyampaikan niatnya kepada pihak HRD, mengungkapkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak. Dengan rasa campur aduk, Fahmi melepas kepergian temannya itu. Meski merasa sedikit kehilangan, ia tetap fokus pada pekerjaannya dan berdoa agar Dondi menemukan jalan yang lebih baik di kampung halamannya. Setelah Dondi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Fahmi menghadapi dilema besar. Biaya kos yang sebelumnya bisa ditanggung berdua, kini harus ia pikul sendiri. Kos-kosan yang mereka tempati memiliki harga sewa sekitar 1 juta rupiah per bulan. Saat masih ada Dondi, biaya itu terasa lebih ringan karena dibagi dua. Masing-masing hanya perlu membayar 500 ribu. Namun, tanpa Dondi, jumlah itu menjadi beban berat bagi Fahmi, mengingat penghasilannya sebagai buruh pabrik tidak terlalu besar. Sambil terus menjalani rutinitas kerja, Fahmi mulai mencari tempat tinggal baru yang lebih terjangkau. Ia sempat merasa bingung dan lelah, mengingat harga kos di sekitar lokasi kerjanya rata-rata cukup tinggi. Namun, sebuah informasi dari teman kerjanya membawa secercah harapan. Fahmi, coba kamu tanya Bu Juni. Kos-kosannya nggak jauh dari sini. Tempatnya bagus, bersih, dan orangnya baik, kata temannya sembari memberikan alamat. Harganya juga nggak mahal kok, kamu bisa coba lihat langsung. Keesokan harinya, sepulang kerja, Fahmi memutuskan untuk mencari kos-kosan yang dimaksud. Dengan alamat di tangan, ia berjalan menyusuri gang-gang kecil di sekitar lokasi kerjanya. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah rumah besar dengan halaman yang terawat rapi. Bangunannya terlihat megah, dikelilingi pagar tinggi yang kokoh, dan memiliki papan nama bertuliskan Kos dan Guest House Bu Juni. Fahmi tertegun sejenak, memandangi rumah tersebut dengan perasaan campur aduk. Wah, tempatnya mewah banget, jangan-jangan harganya mahal, pikirnya ragu. Namun ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Assalamualaikum, sapanya sambil mengetuk pelan. Ketukan itu ia ulangi hingga 3 kali, sampai akhirnya pintu terbuka perlahan. Di hadapannya muncul seorang perempuan tua dengan raut wajah yang lembut. Meski usianya sudah paruh baya, guratan kecantikan masa mudanya masih tampak jelas. Kulitnya putih bersih, rambutnya tersisir rapi, dan senyumnya meneduhkan. Fahmi terdiam sejenak, terkesima oleh penampilannya. Iya, ada apa, Mas? Sapa perempuan itu ramah, membuyarkan lamunan Fahmi. Ia tersadar dan segera menjawab, Maaf Bu, saya kerja di pabrik dekat sini. Saya sedang mencari kamar kos. Apakah di sini masih ada kamar kosong? Oh ada Mas, di lantai atas masih tersedia 2 kamar, nomor 24 dan 25. Kamu boleh lihat dulu. Kalau cocok, tinggal bilang ke ibu, jawab Bu Juni sambil menunjuk ke arah tangga. Fahmi mengangguk sopan, lalu bertanya dengan hati-hati, Kalau boleh tahu Bu, berapa harga sewanya? Saya baru kerja, jadi keuangan saya masih pas-pasan. Bu Juni tersenyum hangat. Tenang saja, ibu selalu menyesuaikan harga dengan kemampuan penghuni kos. Yang penting, kamu jaga kebersihan dan aturan di sini. Jangan sampai ada sampah berserakan. Kalau habis makan, sampahnya dibuang ke tong sampah yang sudah ibu sediakan. Itu saja syaratnya. Fahmi merasa lega mendengar jawaban itu. Dengan penuh semangat, ia menaiki tangga untuk memeriksa kamar yang dimaksud. Kamar nomor 24 dan 25 berada di ujung koridor, berdampingan dengan jendela besar yang menghadap ke halaman. Setelah melihat-lihat, Fahmi memutuskan memilih kamar nomor 25.
Kamar itu cukup luas, bersih, dan nyaman. Fasilitasnya pun lengkap. Ada kipas angin, tempat tidur, lemari, meja kecil, dan kamar mandi dalam. Fahmi kembali turun menemui Bu Juni. "Bu, alhamdulillah, saya cocok dengan kamar nomor 25. Tapi maaf, saya hanya mampu membayar 500.000 per bulan. Kalau ibu setuju, saya akan langsung bayar," katanya dengan nada sedikit ragu. Bu Juni mengangguk ramah. "Boleh, Mas. 500.000 cukup. Yang penting kamu ingat aturan di sini. Jangan membawa teman yang tidak jelas ke kos, terutama perempuan." "Itu tidak boleh," ujarnya tegas namun tetap ramah. "Iya, Bu. Saya akan patuh. Terima kasih banyak," jawab Fahmi penuh syukur. Setelah menyerahkan uang sewa bulan pertama, ia berpamitan dan kembali ke kos lamanya untuk mengemasi barang-barangnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merapikan pakaian dan perlengkapan lainnya. Sore itu juga, Fahmi resmi pindah ke kos baru. Di kos baru, Fahmi merasakan kenyamanan yang lebih dari sebelumnya. Suasana yang tenang, kamar yang bersih, dan keramahan Bu Juni membuatnya merasa beruntung telah menemukan tempat ini. Keesokan harinya, Fahmi menjalani rutinitasnya seperti biasa. Hari demi hari berlalu dengan tenang hingga tiba di hari kelima sejak ia tinggal di kos-kosan Bu Juni. Malam itu adalah malam Selasa Kliwon, seperti yang ia sadari dari kalender yang terpasang di kamarnya. Kebetulan, malam itu Fahmi mendapat jadwal piket malam di pabrik. Ia pulang lebih larut dari biasanya, sekitar pukul 11 malam. Saat tiba di kosannya, waktu sudah mendekati tengah malam. Setelah memarkirkan motornya, Fahmi melangkah menaiki tangga menuju kamar nomor 25. Namun, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba merasa bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu begitu mendadak dan intens, hingga membuatnya berhenti sejenak. Aneh, kok rasanya merinding begini? Padahal sudah hampir seminggu di sini aman-aman saja, pikirnya sambil mengusap tengkuknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkah. Setelah membuka pintu kamar, Fahmi menyalakan lampu, melepas pakaian, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Seusai mandi, ia merebahkan diri di tempat tidur dan mengambil ponselnya untuk berselancar di dunia maya, seperti kebiasaan anak kos pada umumnya. Namun, baru beberapa menit ia memainkan ponsel, Fahmi tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Aroma itu seakan datang dari dekat, menyusup tajam ke indera penciumannya. Fahmi mengernyit. "Dari mana aroma ini? Kok bisa sekuat ini?" gumamnya sambil bangkit dari posisi tidurnya. Ia memeriksa setiap sudut kamar, membuka kaca jendela, bahkan membuka pintu kamar untuk memastikan. Namun, ia tidak menemukan sumber aroma tersebut. Saat pandangannya mengarah keluar, ia melihat sebuah pohon mangga tua yang besar berdiri kokoh di halaman kos. Pohon itu tampak rindang. Daunnya lebat menutupi sebagian besar halaman. Ketika ia menatap lebih lama ke arah pohon itu, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Di salah satu dahan paling atas tampak sesosok perempuan berbalut kain putih dengan rambut panjang yang terurai. Sosok itu duduk diam dengan kaki yang menjuntai hingga ke ujung dahan. Wajahnya samar-samar terlihat, namun tatapan matanya mencuri perhatian Fahmi. Mata itu berkilauan dengan warna kebiruan yang tidak wajar, dan bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Fahmi merasa tubuhnya membeku seketika. Ia seperti terhipnotis oleh kehadiran sosok tersebut. Namun tiba-tiba sosok itu bergerak.
Dalam sekejap, perempuan itu melayang dengan cepat, menghilang ke kegelapan malam. Fahmi tersentak dan langsung masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan gemetar. Ia terjatuh ke lantai, hampir saja terkencing di celana karena rasa takut yang luar biasa. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak dan hanya menunggu pagi dengan tubuh yang terus merinding. Keesokan harinya, Fahmi terbangun saat suara azan subuh berkumandang. Dengan langkah gontai, ia pergi mandi dan melakukan salat subuh. Meski masih ketakutan, ia mencoba menguatkan diri. Namun, ia memilih untuk tidak menceritakan pengalaman tersebut kepada teman-teman kosnya. Nanti malah dikira sok atau terlalu berimajinasi, pikirnya. Ketukan itu terdengar 3 kali, masing-masing dengan jeda yang cukup panjang. Astagfirullah, gumam Fahmi sambil menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu terasa semakin nyata, membuat tubuhnya kembali merinding. Tak lama setelah ketukan itu berhenti, terdengar suara lain dari pintu kamarnya, seperti ada yang mengetuk perlahan. Perasaan dingin menjalari tubuhnya, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi beku. Fahmi mencoba mengabaikan semua itu dan mengunci pintunya. Namun, kejadian serupa terus berulang setiap malam hingga ia mulai merasa diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika rasa takutnya sudah mencapai puncak, Fahmi memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada salah satu teman kerjanya. Ia mengungkapkan bahwa sejak tinggal di kos Bu Juni, minggu pertama terasa normal, tetapi setelah itu berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Puncak dari semua itu terjadi pada Kamis malam, tepat di malam Jumat. Fahmi yang sudah lelah mencoba tidur lebih awal. Namun, di tengah malam, ia merasa sesak dan terbangun karena sebuah mimpi buruk. Dalam kegelapan kamarnya, ia melihat sesosok makhluk hitam bertanduk dengan sorot mata merah menyala berdiri di sudut ruangan. Tatapan makhluk itu penuh kebencian, seolah ingin menelan Fahmi bulat-bulat. Fahmi terbangun sambil mengucap istighfar berkali-kali. Tubuhnya gemetar hebat. Kejadian-kejadian aneh yang dialami Fahmi di kos-kosannya, akhirnya ia ceritakan kepada salah satu teman kerjanya. Temannya mendengarkan dengan ekspresi datar, lalu hanya berkata, "Hati-hati saja." Terus terang, memang kos Bu Juni itu katanya cukup angker. Tempatnya memang bagus, tapi banyak cerita seram di sana. Mendengar itu, Fahmi terkejut. "Kenapa kamu nggak kasih tahu dari awal?" tanyanya dengan nada kecewa. Temannya hanya mengangkat bahu. "Ya, kamu kan mintanya yang murah. Kos-kosan lengkap dengan kipas dan kamar mandi dalam, kayak di tempat lain itu minimal 1 juta lebih. Kalau di sana kan sesuai budget kamu," jawab temannya sambil menghela napas. Fahmi mengangguk pelan, merasa bingung harus merespons bagaimana. "Ya sudah, kalau gitu mau gimana lagi?" gumamnya, berusaha menerima keadaan. Namun dalam hatinya, ia semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kos tersebut. Malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Bunyi ketukan dari kamar sebelah, suara langkah kaki di lorong, hingga bayangan samar yang sering terlihat di jendela kamarnya membuat Fahmi sulit tidur. Akhirnya suatu malam ia memutuskan untuk keluar kamar dan menuju pos penjaga. Di sana ia bertemu Pak Nana, penjaga kos yang sudah lama bekerja di tempat itu. "Assalamualaikum Pak," sapa Fahmi sambil menghampiri pos penjaga. "Waalaikumsalam. Tumben kamu belum tidur. Ada apa, Mas?" tanya Pak Nana sambil menuangkan kopi. "Gerah banget di kamar Pak, jadi nggak bisa tidur," jawab Fahmi sambil duduk di bangku kayu di dekat Pak Nana.
Sambil berbasa-basi, Fahmi akhirnya menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya di kamar nomor 25. Pak Nana mendengarkan cerita Fahmi dengan tenang, namun senyumnya tampak samar. "Gak apa-apa, Mas. Mungkin kamu cuma capek atau lagi ada pikiran. Di sini sebenarnya sudah puluhan tahun Bapak jaga, gak ada apa-apa kok," jawab Pak Nana dengan nada santai. Namun, penjelasan Pak Nana berikutnya justru membuat Fahmi semakin penasaran. Dulu, waktu mendiang suami Bu Juni masih hidup, Bapak sering nemenin di sini. Tapi sekarang, ya cuman Ibu Juni sendiri. Suaminya sudah lama meninggal, dan sejak itu Bu Juni hidup sendiri dengan mengelola kos ini. Setelah kembali ke kamar, rasa penasaran Fahmi justru semakin besar. Ia merasa seperti memiliki sebuah misi yang belum selesai. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan menjadi semacam pemburu hantu, mencoba mencari tahu apakah cerita-cerita seram tentang kos ini benar adanya. Ia bahkan bertekad untuk tetap tinggal di tempat itu, meskipun berbagai kejadian aneh terus mengusiknya. Hingga akhirnya, puncak dari semua keanehan itu terjadi. Malam itu adalah Selasa Kliwon, malam yang dirasakan Fahmi berbeda sejak awal. Tepat pukul 12 malam, Fahmi mencium aroma kemenyan yang menyengat. Aroma itu begitu tajam dan memenuhi kamarnya. Karena penasaran, ia keluar dan berjalan perlahan menuju rumah utama Bu Juni. Dan dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak dan tubuhnya mendadak kaku. Bu Juni tampak berdiri di tengah ruangan, telanjang bulat dengan mangkuk kuningan di tangan kanannya. Asap kemenyan mengepul dari mangkuk itu, memenuhi udara dengan bau yang menusuk. Bu Juni tampak bergerak berputar-putar di sekitar ruangan, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas terdengar. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke depan seperti orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar. Fahmi memandangi adegan itu dengan campuran rasa takut dan bingung. Apa yang sedang dia lakukan? Ini nggak wajar, pikirnya. Semakin lama, Bu Juni terdiam di tempat, sebelum akhirnya menghilang ke dalam gelap ruangan tanpa jejak. Fahmi yang dilanda ketakutan segera kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat, menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa sebenarnya yang baru saja kulihat? Gumamnya sambil terus berbaring, berharap pagi segera datang. Namun, ternyata kehadiran Fahmi saat Bu Juni sedang melakukan ritual tidak luput dari perhatian. Ada makhluk yang tampaknya menjadi peliharaan. Bu Juni, sosok yang tidak terlihat oleh mata manusia. Makhluk itu mendekati Bu Juni dan berbisik dengan nada tajam. Ada seorang anak kos bernama Fahmi. Dia telah melihat apa yang kau lakukan. Panggil dia, atau sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Bu Juni yang tampak terkejut dengan peringatan tersebut segera mengangguk dengan wajah cemas. Baik, aku akan segera memanggilnya. Anak itu memang kurang ajar, berani-beraninya mengintip, katanya sambil berjanji kepada makhluk tersebut. Tidak lama kemudian, makhluk itu menghilang, meninggalkan Bu Juni sendirian di ruangan gelap. Keesokan paginya, Fahmi dipanggil oleh Bu Juni. Ia menemui Bu Juni dengan perasaan was-was, mengingat apa yang ia lihat semalam. Iya Bu, ada apa? Tanyanya sambil mencoba tetap tenang. Bu Juni tersenyum ramah, seolah tidak ada yang aneh. Begini, saya cuma ingin tahu, apa kamu betah nggak di sini? Tanyanya sambil menatap Fahmi dengan tatapan yang sulit dibaca. Alhamdulillah Bu, saya betah, jawab Fahmi singkat. Bagus, yang penting jaga diri baik-baik di sini, lanjut Bu Juni sebelum melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. Oh iya, kalau boleh tahu, golongan darah kamu apa ya? Fahmi terdiam sesaat merasa pertanyaan itu cukup aneh. Loh kenapa Bu? Kok tiba-tiba nanya golongan darah? Tanyanya heran.
Bu Juni tertawa kecil mencoba mengalihkan suasana. Enggak, cuma pengen tahu saja. Kadang kan kita suka adakan acara donor darah di sini, buat bantu-bantu orang yang butuh, katanya dengan nada ringan. Meski sedikit ragu, Fahmi akhirnya menjawab, golongan darah saya AB, Bu. Tatapan Bu Juni berubah sejenak, seperti mendapatkan informasi yang ia cari. Namun, ia segera kembali tersenyum ramah. Oh begitu, bagus-bagus. Kamu makan dulu ya. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya, ujarnya sambil memberikan buah-buahan segar kepada Fahmi. Hari-hari berikutnya, Fahmi mulai memperhatikan hal-hal aneh di kos Bu Juni. Meskipun bangunan itu terlihat kokoh dan terawat, hampir setiap bulan selalu ada tukang yang datang untuk melakukan renovasi. Kadang mengecat ulang dinding, memperbaiki pagar, atau merapikan bagian tertentu. Namun, Fahmi merasa ada yang janggal. Renovasi itu tidak pernah selesai sepenuhnya. Ada bagian dinding atau pagar yang sengaja dibiarkan tidak tuntas, seperti ada pola tertentu yang tidak ia mengerti. Kenapa selalu ada perbaikan, tapi nggak pernah selesai? Gumam Fahmi suatu hari sambil memperhatikan para tukang bekerja. Rasa penasaran itu terus mengganggunya, dan tepat setelah renovasi terakhir, ia kembali mengalami kejadian aneh. Keesokan harinya, Fahmi memperhatikan sesuatu yang membuatnya semakin heran. Bu Juni, yang hidup sebatang kara di rumah besar itu, tiba-tiba membeli kendaraan baru. Tidak hanya itu, pembangunan di rumah kosnya terus berlanjut. Beberapa bagian rumah ditingkatkan lagi, dan fasilitas tambahan pun dibangun, seperti tidak ada habisnya. Dari mana Bu Juni dapat uang sebanyak itu? Pikir Fahmi. Kos-kosan itu memang cukup ramai, tetapi rasanya pendapatan dari penyewaan tidak akan cukup untuk semua kemewahan ini. Sementara itu, Fahmi sendiri mulai merasakan dampak dari kehidupannya di kos itu. Bu Juni sering memberinya makanan enak, buah-buahan segar, lauk pauk yang lezat, hingga kue-kue mahal yang tampak seperti buatan toko ternama. Awalnya Fahmi mengira Bu Juni hanya bersikap baik sebagai pemilik kos. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ia mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun. Ketika sakitnya semakin parah, Fahmi menelepon kedua orang tuanya. Bu, saya sakit demam tinggi. Sudah beli obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh, kata Fahmi dengan suara lemah. Ibunya yang mendengar itu langsung khawatir. Kamu sudah periksa ke dokter belum? Kalau belum sembuh juga, minta izin pulang saja. Jangan memaksakan diri kerja kalau kondisimu seperti ini, ujar ibunya dengan nada cemas. Fahmi pun menyetujui saran ibunya. Keesokan harinya, ia pergi ke dokter untuk mendapatkan surat keterangan sakit. Setelah itu, ia menyerahkan surat tersebut ke HRD pabrik dan berpamitan untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan badan yang masih demam, ia mengemas pakaian dan segera berangkat menuju rumahnya. Setibanya di kampung, Fahmi disambut oleh kedua orang tuanya dengan tangisan haru. Mereka tidak menyangka kondisi Fahmi akan seburuk itu. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya lemah, dan demamnya belum juga reda. Masya Allah, kamu panas sekali, ujar ibunya sambil memegang kening Fahmi yang terasa membara. Malam itu, Fahmi kembali mengalami sesuatu yang aneh. Saat ia tidur, tubuhnya mulai gelisah. Napasnya tersengal-sengal, keringat bercucuran, dan ia mulai mengigau. Tolong, jangan kejar aku! Teriak Fahmi di tengah tidurnya. Orang tuanya yang mendengar itu langsung terbangun dan menghampirinya. Kamu kenapa? Astagfirullah, badan kamu panas banget, kata ibunya sambil menenangkan Fahmi. Keesokan harinya, Fahmi dibawa ke puskesmas. Namun, dokter hanya memberikan obat penurun panas dan menyebutkan bahwa Fahmi mungkin hanya kelelahan. Ibu, ini cuma kecapean. Bawa pulang saja, istirahatkan, ujar dokter tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, kondisi Fahmi tidak membaik. Setiap malam, ia terus mengalami demam tinggi dan mengigau, seolah sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat.
Ibunya yang semakin cemas akhirnya berbicara kepada suaminya, Pak Agus. Pak, kita sudah coba semua cara, tapi belum ada perubahan. Coba kita minta bantuan ke Ustadz Rizwan. Siapa tahu dia bisa membantu, kata ibunya. Pak Agus setuju, dan mereka pun pergi menemui Ustadz Rizwan, tetangga sekaligus orang yang dihormati di kampung mereka. Saat bertemu, Pak Agus menceritakan kondisi Fahmi dengan rinci. Ustadz, anak saya si Fahmi ini kerja di pabrik di Cikarang. Awalnya dia sehat-sehat saja, betah di sana. Bahkan sempat bilang nyaman di kosnya yang baru. Tapi, sejak pulang karena sakit, kondisinya makin parah. Hampir setiap malam dia demam tinggi, berteriak-teriak seperti orang yang ketakutan, dan mengigau terus. Ujar Pak Agus dengan nada penuh harap. Mendengar cerita itu, Ustadz Rizwan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, Ustadz Rizwan keluar dari kamar setelah membacakan doa-doa panjang. Wajahnya tampak serius, penuh dengan kerutan kekhawatiran. Ia menghampiri Pak Agus dan istrinya yang menunggu di ruang tamu. Pak Agus, anak Anda ini dijadikan target, katanya dengan nada tegas, dan Ustadz Rizwan menghela napas dalam. Anakmu dijadikan target pesugihan. Pesugihan kandang bubrah, jelasnya. Mendengar itu, Pak Agus dan istrinya langsung saling berpandangan. Wajah mereka berubah pucat. Pesugihan, astagfirullah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Apa ada tanda-tanda sebelumnya? Tanya Pak Agus. Apa Pak Agus sudah tanya ke Fahmi? Apa saja yang dialaminya selama ini? Baik di tempat kerja maupun di kos-kosannya? Ustadz Rizwan bertanya dengan serius. Pak Agus mengangguk. Belum Ustadz. Tapi kita bisa tanya langsung, katanya sambil memanggil Fahmi yang duduk lemah di sudut ruangan. Fahmi berjalan perlahan, tubuhnya masih lemas akibat demam tinggi yang belum kunjung sembuh. Ustadz Rizwan memandang Fahmi dengan lembut, lalu bertanya, Fahmi, coba ceritakan semuanya, apa yang kamu alami, baik di tempat kerja maupun di kos-kosanmu. Fahmi yang masih kebingungan akhirnya mulai menceritakan pengalamannya. Kalau di pabrik, saya nggak ada masalah Pak Ustadz. Semua berjalan baik, tapi masalahnya mulai muncul waktu saya pindah kos, katanya. Ia menjelaskan bagaimana ia pertama kali tinggal di kos baru milik Bu Juni, pemilik yang ramah dan selalu memberinya makanan enak. Namun, ia juga menceritakan kejadian aneh yang ia alami, termasuk aroma kemenyan, suara-suara misterius, hingga sosok Bu Juni yang ia lihat sedang melakukan ritual di tengah malam. Mendengar cerita Fahmi, Ustadz Rizwan mengangguk pelan. Wajahnya semakin serius. Fahmi, kamu sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana kan? Tanyanya dengan nada penuh pengertian. Fahmi hanya diam, sementara Ustadz Rizwan melanjutkan penjelasannya kepada Pak Agus dan istrinya. Bu Juni, pemilik kos tempat anakmu tinggal, adalah pelaku pesugihan kandang bubrah, kata Ustadz Rizwan tegas. Pak Agus tertegun. Kandang bubrah? Maksudnya apa itu Ustadz? Tanyanya. Kandang bubrah adalah salah satu jenis pesugihan. Orang yang melakukannya harus melakukan ritual tertentu, seperti berputar-putar dalam kondisi telanjang di sekitar sebuah lubang, sambil membakar kemenyan dan melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, jelas Ustadz Rizwan. Ia melanjutkan, ritual itu mengharuskan mereka terus-menerus membuat perubahan di rumah atau bangunan yang mereka miliki. Itu sebabnya rumah Bu Juni selalu direnovasi. Kadang dicat ulang, kadang diperbaiki sebagian, seolah-olah tidak pernah selesai. Itu adalah bagian dari syarat perjanjiannya dengan makhluk gaib yang ia sembah. Sebagai gantinya, ia mendapatkan kekayaan yang melimpah, mobil baru, pembangunan rumah yang terus berlanjut, dan lain-lain. Iya, dan sekarang anakmu terkena dampaknya, kata Ustadz Rizwan. Tapi kita masih bisa menolong. Ada satu syarat yang harus kita lakukan untuk menolak bala ini. Kamu harus mencari tebu hitam,
tambahnya. Tebu hitam? Tanya Pak Agus. Iya, tebu yang kulitnya berwarna hitam. Tebu ini digunakan sebagai media untuk tolak bala. Setelah itu, saya akan membacakan doa-doa khusus agar efek dari pesugihan itu bisa dihilangkan, jawab Ustadz Rizwan. Meskipun awalnya sedikit bingung, Pak Agus segera mencari tebu itu ke pasar. Setelah berkeliling, akhirnya ia menemukan pedagang yang menjual tebu tersebut. Ia membeli beberapa batang tebu dan segera kembali ke rumah Ustadz Rizwan. Setibanya di rumah, Ustadz Rizwan mengambil tebu tersebut dan membawanya ke kamar. Di dalam kamar, Ustadz Rizwan mulai membacakan doa-doa sambil memegang tebu itu. Ia mengusap tubuh Fahmi dengan batang tebu, sambil terus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan makhluk gaib. Ketika Ustadz Rizwan sedang membacakan doa-doa di kamar Fahmi, suasana di luar ruangan menjadi semakin mencekam. Pak Agus, istrinya, dan Fahmi yang berada di ruang tamu mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Suara itu terdengar seperti pertengkaran sengit, diselingi dentuman keras yang menggema. Bahkan, beberapa kali terdengar seperti sesuatu menghantam lantai dengan kekuatan besar. Suara tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 hingga 20 menit, membuat mereka yang menunggu di luar merasa gelisah. Tidak lama setelah itu, Ustadz Rizwan keluar dari kamar dengan wajah yang terlihat sedikit lelah, namun tetap tenang. Pak Agus yang sudah tidak sabar langsung bertanya, "Ustadz, tadi itu ada bunyi apa? Kok seperti ada yang bertengkar?" Ustadz Rizwan tersenyum tipis sambil menepuk pundak Pak Agus. Namun melihat wajah Pak Agus yang penasaran, Ustadz Rizwan akhirnya menjelaskan lebih lanjut. Tadi, saat saya membacakan doa, ada sosok yang datang ke kamar ini. Sosok itu tinggi besar, bertanduk, dan penuh dengan amarah. Dia adalah siluman penjaga pesugihan kandang bubrah yang dilakukan oleh Bu Juni. Pak Agus dan istrinya tertegun, tidak mampu berkata-kata. Ustadz Rizwan melanjutkan, "Dia mencoba mengambil nyawa anakmu, Fahmi. Untung saja kalian cepat membawanya ke sini. Kalau tidak, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong." Mendengar itu, mata Pak Agus berkaca-kaca, penuh rasa syukur sekaligus ngeri membayangkan apa yang hampir terjadi. Ustadz Rizwan kemudian memberikan segelas air yang sudah dicampur dengan perasan tebu hitam kepada Fahmi. "Fahmi, minum air ini. Air ini sudah saya doakan dengan ayat-ayat suci sebagai penangkal. Sebelum minum, bacalah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dengan penuh keyakinan, ujarnya sambil menyerahkan gelas kepada Fahmi. Fahmi meminum air tersebut perlahan. Saat tetes pertama masuk ke dalam tubuhnya, perubahan langsung terlihat. Tubuhnya yang sebelumnya panas dan demam tinggi, mendadak terasa dingin. Wajahnya yang pucat mulai berangsur-angsur kembali normal. Dalam beberapa menit, ia merasa jauh lebih ringan dan segar, seperti beban berat yang sebelumnya menghimpit tubuhnya telah diangkat. Pak Agus yang menyaksikan perubahan itu hanya bisa tergeleng-geleng, kagum dengan kekuatan doa Ustadz Rizwan. "Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah lebih baik. Terima kasih banyak," ujarnya penuh rasa syukur. Namun, sebelum mereka pergi, Ustadz Rizwan memberikan peringatan penting kepada Fahmi. "Fahmi, kamu tidak boleh kembali ke kos Bu Juni. Kalau kamu kembali, besar kemungkinan kamu akan mengalami hal yang sama, atau bahkan lebih buruk," katanya dengan nada serius. Fahmi mengangguk. "Iya Pak Ustadz, saya tidak akan ke sana lagi, tapi barang-barang saya masih ada di sana." "Jadi, bagaimana Pak Ustadz?" tanyanya. "Kalau begitu, ambil barangmu, tapi hati-hati. Jangan terlalu lama di sana. Jangan lupa untuk berdoa sebelum masuk dan keluar dari tempat itu," jawab Ustadz Rizwan. 2 hari kemudian Fahmi ditemani oleh Pak Agus kembali ke kos Bu Juni untuk mengambil barang-barangnya.
Mereka memastikan untuk datang tanpa sepengetahuan Bu Juni. Dengan cepat, mereka mengemasi semua barang dan membawa semuanya keluar dari kamar. Setelah itu, Fahmi mencari tempat tinggal baru yang lebih aman, namun tetap dekat dengan tempat kerjanya. Selama beberapa minggu berikutnya, Fahmi kembali menjalani rutinitasnya dengan lebih tenang. Pak Agus tetap tinggal sementara di tempat baru Fahmi untuk memastikan anaknya benar-benar aman. Seminggu berlalu, kemudian 2 minggu, dan semuanya berjalan lancar. Namun, suatu hari, kabar mengejutkan sampai ke telinga Fahmi. Kos milik Bu Juni yang megah dan mewah itu mengalami kebakaran hebat. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bangunan, termasuk guest house dan homestay yang dimiliki Bu Juni. Semua barang-barang berharga di dalamnya ikut terbakar habis. Meski begitu, para penghuni kos berhasil selamat, begitu pula Bu Juni. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya harta benda yang musnah. Bu Juni kini hanya bisa termenung di depan sisa-sisa reruntuhan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya terus komat-kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ia berjalan mondar-mandir di sekitar puing-puing itu, kadang tertawa kecil, kadang menangis tanpa sebab yang jelas. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala, merasa iba sekaligus ngeri dengan kondisinya. Kehilangan seluruh harta benda dalam waktu singkat menjadi pukulan yang terlalu berat bagi Bu Juni. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang ia peroleh selama ini, yang sebagian besar berasal dari jalan yang salah, lenyap begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua sudah kulakukan, semua sudah kupenuhi. Gumamnya berulang kali, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kebakaran, perilaku Bu Juni semakin aneh. Ia mulai berbicara sendiri, berbicara dengan benda-benda di sekitarnya, bahkan dengan tiang listrik di pinggir jalan. Warga yang mengenalnya sebagai juragan kos hanya bisa saling berbisik. Kasihan ya, Bu Juni. Dia sekarang jadi seperti itu. Mungkin karena nggak sanggup menerima musibah ini. Kondisi Bu Juni semakin memburuk dari hari ke hari. Ia sering terlihat berjalan tanpa arah, rambutnya kusut, pakaian lusuh, dan matanya tidak pernah benar-benar fokus. Tidak jarang ia duduk di pinggir jalan menatap kosong ke depan, sambil menggerakkan bibirnya tanpa suara. Beberapa orang mencoba mendekatinya, tetapi ia hanya menggeleng atau mengusir mereka dengan gerakan tangan yang kasar. Fahmi yang mendengar kabar ini dari temannya merasa terdiam lama. Meskipun ia pernah menjadi korban dari ritual pesugihan yang dilakukan Bu Juni, ia tetap merasa iba. Semua itu karena pilihan hidupnya sendiri, gumam Fahmi pelan. Namun ia tidak bisa mengabaikan rasa simpati yang muncul dalam hatinya. Hingga suatu hari, Fahmi melihat Bu Juni dari kejauhan. Wanita itu sedang duduk di trotoar, berbicara dengan sebuah batu kecil yang ia pegang. Seperti sedang berbicara, wajah Bu Juni tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Fahmi melihatnya. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat ringkih, seolah tidak ada lagi semangat hidup yang tersisa. Fahmi hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah memberi jalan terbaik untuknya, meski hidupnya penuh dosa dan salah. Semoga ada yang bisa menolongnya. Ia kemudian beranjak pergi, meninggalkan kenangan kelam tentang kos Bu Juni yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Dari seorang wanita kaya, Bu Juni berubah menjadi sosok yang hidup di bawah bayang-bayang gangguan jiwa. Warga hanya bisa merasa iba, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menolongnya. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih untuk Fahmi buat cerita yang dibagikan. Kita bisa mengambil hikmah dari hal ini. Jangan pernah melakukan perbuatan musyrik, yakni menyekutukan Tuhan, karena dampaknya akan kembali pada diri kita sendiri. Jodoh, takdir, dan rezeki semuanya telah diatur oleh Allah. Sebagai manusia,
kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Semua nama, karakter, dan lokasi dalam cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam.